Nah, kemudian apabila ada tuan rumah yang telah ditetapkan Allah sebagai ahli neraka, dan ada seorang tamu yang telah ditetapkan Allah sebagai ahli surga, dia kok bertamu kepada seorang yang ahli neraka itu dan dia makan minum di situ, maka menjadikan ampunan bagi orang yang ditamui itu. Bagi tuan rumahnya yang ahli neraka itu tadi loh, menjadikan sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, tamu itu membawa kebaikan, rahmat dan barokah. Bersama seorang tamu yang datang, itu malaikat rahmat, 1000 malaikat rahmat dihantar Allah mendampingi seorang tamu itu. Walaupun kadang tamu ini jengkel kayak. Nah, ini saya betul nih cerita orang-orang yang di atas itu jengkel. Kenapa? Tamu nek wong kota iki masyaallah ora lunga-lunga ora gentian karo tamu liyane, ngobrol saja. Ngobrol ndak paham, dimaafkan. Orang kota itu ndak paham. Ngertinya itu orang kota itu taunya itu datang itu dipanggil untuk menemani berbincang-bincang. Dan orang kota itu yang ndak paham, kalau habis makan pulang itu katanya saru. Padahal sunnahnya habis makan pulang. Ini sunnah, ini memang sunnah. Sunnahnya itu habis makan pulang. Maka orang yang paham agama, orang-orang yang paham agama itu memberikan sogatan makan itu terakhir, dan orang-orang tamu yang paham agama setelah makan terus pulang. Orang malah ngobrol meneh, jagong meneh, jangan jagong lagi, salah. Nah, kemudian ini yang istimewa. Satu peristiwa, seorang mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasul, istri saya ini mengeluhkan, dia badannya capek karena suaminya, karena saya ini seringkali membawa teman-teman pulang dan menjamu mereka, sehingga istri saya kelelahan dan capek ngurus tamu-tamunya. Nah, maka baginda Rasulullah SAW ini mengatakan, sampaikan kepada istrimu, besok saya akan bertamu kepadanya, ke rumah kamu. Maka suami ini berkopoh-kopoh pulang menyampaikan kepada istrinya, wah istriku besok Rasulullah akan datang. Wah, istrinya senang, dia pun senang, dimasakkan macam-macam. Nah, maka begitu datang Rasulullah dijamu makan, kemudian Rasulullah pulang. Sebelum beranjak berdiri, maka baginda Rasulullah SAW, kamu panggil istri kamu, nanti kalau aku keluar dari pintu itu, suruh lihat di pintu itu. Nah, maka betul baginda Rasulullah SAW pulang, maka istrinya melihat apa yang terjadi di pintu itu. Ternyata di pintu itu Rasulullah itu diikuti kalajengking, ular, dan binatang-binatang yang berbisa. Maka baginda Rasulullah SAW tersenyum sambil mengatakan, jika seorang tamu pulang dari rumah yang ditamui, maka bala bencana sampai binatang-binatang yang membahayakan ikut keluar mengikuti tamunya. Nah, maka hadirin yang mulia, kita sekarang ini hal-hal yang kasaf seperti itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih tetap terjadi, cuma kita ini tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang semacam itu, tapi masih terjadi. Maka hadirin yang mulia, besok jenengan mau terima tamu banyak-banyak itu, ini saya kasih semangat biar engkau tidak pati kesel, nanti biar tidak pati dersulo, biar nanti itu tidak pati gelisah. Sudah, senang saja karena jenengan wes konsekuensinya jenengan buat itu, konsekuensinya jenengan hidup di sini itu konsekuensinya seperti itu. Maka jenengan ketahui dengan ilmu saja, sehingga tahu manfaatnya. Kalau seseorang tahu ilmunya, tahu manfaatnya, tahu harganya, maka akan bersemangat. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu manfaatnya, tidak tahu harganya, lemes. Jenengan kerja orang ngerti bayarannya kapan, lemes betul. Katanya bayaran minggu, ini sudah Senin kok belum bayaran ya? Oh mungkin 2 mingguan, 2 minggu belum dibayar lagi. Oh mungkin 1 bulan, 1 bulan kok tidak dibayar lagi, lemas dengan gitu. Karena apa? Tidak paham nilainya, itu tidak paham. Nah, tapi kalau beramal
beramal, tahu nilainya, tahu pahalanya, maka kita ini akan bersemangat, nggih. Ngoten nggih? Semangat nggih? Semangat. Dan ikhlas, kuncinya ikhlas nggih. Kuncinya ikhlas. jangan pengen ngoten niku terus alah padune Mas Sulis gen diundang. Ndak bukan itu, jangan. Ini betul saya menyampaikan ilmu. Ini menyampaikan ilmu dan itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Kalau jenengan tidak percaya, nanti jenengan buka kitab Bukhari Muslim atau kitab-kitab hadis yang lainnya ada di situ tentang kemuliaan menerima tamu. Ngoten nggih? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten sing beri tanglet? Tamunya juga seorang non-muslim juga akan membawa. Ya, walau Tadi ada dua nih Pak. Yang satu misalnya kayak tadi Mbak Wang Simon menyampaikan ada juga yang tamu datang, sudah makan, pulang, datang lagi, makan lagi. 3 kali Pak. ya. Nggih. Itu ujian. Itu ujian bagi tuan rumahnya. Ujian bagi tuan. Sebenarnya kalau manusia itu secara fitrah dia malu tidak datang lagi. Malu kan? Kenapa dia bisa datang lagi? Karena dikehendaki Allah, digerakkan Allah, hatinya itu dipaksa oleh Allah. Sehingga dia pun mau datang ketiga kalinya. Kalau dia itu tidak dikehendaki Allah, malu dia datang, malu. Sampai 3 kali itu malu. Wong teko tok di tempat-tempat saparan itu sebenarnya malu kok. Teko maem tok gitu, malu. Loh, betul malu. Nah, tapi karena dikehendaki Allah, itu sebagai ujian tuan rumahnya itu ikhlas apa ora? Gremeng ora? Batin ora? Ngaten niku lho. Nggih. Nah, terus tadi napa pertanyaan yang lain? Nah, walaupun tamunya non-muslim, yang namanya tamu itu semua dari yang terdekat sampai yang terjauh. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak mau makan kecuali ditemani oleh seorang tamu. Maka satu peristiwa, ada seorang rahib datang, wayahe niku wayahe dahare Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka rahib yang datang, dia melihat ini bukan orang muslim, saya tidak mau makan, kan begitu toh? Tidak dijamu, tamunya tidak dijamu. Maka rahib itu sampai mengatakan, wahai Tuhan, adakah sesuatu yang bisa saya makan? Nah, sampai rahib itu mengatakan begitu. Nah, kalau kamu mau mengucapkan la ilaha illallah, aku akan kasih makan kamu. Maka rahib itu tidak mau. Ya udah kalau begitu saya pamit. Rahib keluar dari rumahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, berapa umur kamu? 80 ya Allah. Rezeki yang aku berikan kepada kamu itu sudah 80 tahun, aku tidak pernah memberi syarat. Tapi ada seorang umatku, seorang ciptaanku yang datang kepada kamu mau minta makan sekali saja, kenapa kau beri syarat? Nah, dikejar itu langsung keluar Nabi Ibrahim, dikejar itu rahib, maka ayo kembali, ada apa? Kembali, ada hal yang penting, maka suruh masuk, dikasih jamuan yang luar biasa. Rahib ini pun bingung, kenapa tadi kamu tidak mau memberi makan saya, sekarang kamu apa-apa ya kamu keluarkan, karena sesungguhnya Allah telah menegur aku bahwa aku tidak boleh memberikan syarat kepada setiap orang yang meminta makan padaku. Sedangkan aku diberi rezeki Allah tidak diberi syarat. Maka karena kebaikan itulah tamu itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi walaupun tamunya bukan muslim gitu. Iya, tetap. Nah, ini ada lagi, kalau ada tamunya itu tamu-tamu yang soleh, tamu-tamu yang soleha, itu bisa menjadikan asbab kebaikan bagi seorang tuan rumah. Ada seorang waliullah itu dia keliling ke pasar gitu, maka mencari penginapan, tidak dapat dia penginapan, maka seorang yang ibunya lumpuh itu menarik dia untuk menginap. Nah, malam harinya dia berdoa, ya Allah, dengan keberkahan tamuku ini, sembuhkanlah lumpuh ibuku. Maka manakala pagi hari tamunya itu pamit, ibunya sudah bisa berdiri dan berjalan. Nah, jadi kalau jenengan di tamoni wong soleh soleha itu seneng, dan jangan lupa berwasilahlah.
Nah, makanya pas Pak Ndowan niku datang ke rumah jenengan cepat-cepat berwasilah. Jangan lali malahan ngoten nggih. Bukan Pak Ndowan saja, banyak orang yang soleh dan soleha datang ke tempat jenengan karena besok itu kan jenengan tidak pilih-pilih yang datang kan. Mungkin orang kiai-kiai yang lain gitu datang itu jenengan berwasilah. Ngoten. Ada lagi? Ada tempat saya tamunya menteri. Enggak apa-apa. Kerjanya Bapak. Iya, enggak apa-apa. Kita suruh berbuat baik dengan mereka. Lebaran ini malah nggak ada tamu. Nah, karena tamunya semua nunggu tamu. Di Idul Fitri itu. Iya, saling menunggu. Akhirnya tidak ada yang datang karena semua tamu menunggu tamunya.